Entah kemasukan setan apa, muncullah di benak Jumran untuk melakukan perencanaan pembunuhan kepada Juwita. Dia saat itu berpikir kalau itu adalah jalan satu-satunya agar dia bisa bebas dari permasalahannya. Emang udah gila ini orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, kembali lagi dengan aku Asmi Harel. Untuk kali ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di bulan Maret kemarin, yaitu kasus penghilangan nyawa seorang jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan bernama Juwita. Pada mulanya jasad Juwita ditemukan oleh warga beserta motornya di samping jalan daerah Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada Sabtu 22 Maret 2025. Warga mengira Juwita ini adalah korban kecelakaan tunggal karena ada beberapa luka di tubuhnya serta sepeda motor yang memang ditemukan di samping jasadnya. Namun kejanggalan muncul setelah jasad Juwita ini diotopsi, yang mana dari hasil otopsi mengindikasikan kalau Juwita ini bukan tewas karena kecelakaan, melainkan lebih kepada tindakan kekerasan dan pembunuhan. Apalagi ditemukan juga beberapa bukti-bukti adanya kekerasan seksual, yaitu luka lebam di kemaluannya, serta ditemukannya air mani di sekujur tubuhnya. Yang berarti diduga kuat Juwita ini sempat diperkaos dulu sebelum dibunuh lur. Kasus ini pun geger setelah fakta-fakta tersebut mulai terungkap, hingga publik bertanya-tanya siapakah dalang dari tewasnya jurnalis muda ini. Dan apa sebenarnya motif dari si pelaku? Selengkapnya kita bahas kasus ini dalam segmen Desus Delik Kasus. Oke, sebelum ke kronologi kejadian, seperti biasa aku akan sedikit bahas latar belakang dari si korban ini dulu lur. Dia adalah Juwita, 23 tahun, lahir pada 11 Juni 2022, dan dia tinggal di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sejak kecil, Juwita ini itu sudah punya cita-cita menjadi seorang jurnalis. Dia ini sangat termotivasi dengan jurnalis kondang Najwa Shihab yang mencerminkan seorang wanita karir yang cerdas, supel, dan berdedikasi tinggi kepada dunia jurnalistik. Nah, untuk mewujudkan impiannya setelah lulus SMA, yaitu pada tahun 2021, Juwita ini lanjut kuliah di Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA di Fakultas FISIP. Lalu pada tahun 2022, Juwita mendaftar sebagai jurnalis di media lokal Kalimantan Selatan. Dan karena memang sejak kecil Juwita ini tertarik dalam dunia jurnalistik, ternyata dia juga cukup berbakat di sana, Juwita pun diterima bekerja sebagai jurnalis. Mulai saat itulah Juwita ini menjalani pekerjaannya sebagai jurnalis sambil kuliah. Meski bekerja sambil kuliah, tapi Juwita ini benar-benar serius mendalami dunia jurnalistik, yang membuat dirinya ini cepat berkembang. Dan hasilnya pun beberapa tahun kemudian tulisannya ini mulai dikenal, karena kualitasnya pastinya kan. Bahkan Juwita pernah mendapatkan penghargaan sebagai jurnalis muda paling kompeten se-Kalimantan Selatan. Dia pun sudah menjadi anggota Persatuan Wartawan Kalimantan Selatan. Nah, selama 3 tahun bekerja sebagai jurnalis, tepatnya pada tahun 2024, Juwita ini meminta kepada pimpinannya untuk sementara menjadi wartawan lepas atau freelance. Dengan alasan Juwita ini mau fokus kuliah dulu karena sudah semester 7, yang berarti dia sudah mulai skripsi. Dan permintaan Juwita pun disetujui oleh pimpinannya. Nah, diceritakan pada bulan September 2024, Juwita ini berkenalan dengan seorang cowok yang merupakan seorang TNI Angkatan Laut bernama Jumran lewat media sosial. Jumran ini berdinas di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dah kan, setelah berkenalan, mereka pun mulai intens berhubungan via WhatsApp. Atau istilahnya mereka ini dalam masa pendekatan atau PDKT. Yang lama-kelamaan mereka berdua ini pun mulai akrab. Dan karena selama ini hanya kontekan lewat handphone, mereka akhirnya pun pengen ketemu nih, supaya lebih saling mengenal lagi. Tapi sayangnya saat itu belum ada waktu yang tepat karena mereka ini saling sibuk dengan kegiatan masing-masing. Apalagi Jumran yang seorang TNI Angkatan Laut yang sedang berdinas. Meski begitu, sekitar akhir bulan Desember 2024, Jumran pun berencana menyempatkan waktunya untuk main ke Banjarbaru buat ketemu sama si Juwita. Dan si Juwita pun seneng kan dengar si Jumran ini mau datang ke Banjarbaru. Dah kan, akhirnya mereka pun menentukan hari untuk ketemuan. Dan singkat cerita, setelah hari itu tiba, Jumran pun OTW nih dari Banjarbaru. Nah, pas di perjalanan menuju Banjarbaru, Jumran ini ngabarin Juwita untuk memesan kamar hotel buat dirinya. Dengan alasan Jumran ini kecapean karena sebelumnya habis latihan bela diri. Juwita pun saat itu menuruti permintaan Jumran tanpa ada rasa curiga sama sekali. Padahal disinilah awal mula masalah yang membawa petaka kepada Juwita. Singkat cerita, setelah Jumran sampai di hotel dan mereka pun ketemuan di sana, Jumran ini meminta Juwita untuk menemaninya sebentar di dalam kamar hotel. Yang ternyata itu hanya akal bulu si Jumran saja lur, yang sebenarnya memang sudah punya niat buruk. Di sini pada awalnya Juwita ini menolak,
Tapi Jumran ngeles dan terus bujuk Juwita supaya mau masuk ke kamar hotel. Yang akhirnya Juwita pun menurutinya. Nah, saat mereka sudah di kamar hotel, Jumran tiba-tiba saja segera mengunci pintu kamar, lalu mendorong serta memiting Juwita, yang membuat Juwita ini jatuh ke tempat tidur. Dan setelah itu, Jumran pun meluapkan nafsu bejatnya kepada Juwita secara paksa. Juwita yang kalah tenaga pun tidak dapat melawan. Dia hanya bisa pasrah. Setelah kejadian itu, Juwita kaget dan hanya bisa menangis. Namun, Juwita sempat memotret bahkan merekam video selama 5 detik saat Jumran sedang memakai pakaiannya. Setelah puas menggagahi Juwita, Jumran pun siap-siap OTW ke Banjarmasin buat bertugas lagi. Sedangkan pasca kejadian itu, Juwita berubah menjadi pemurung. Psikis dia terguncang karena memikirkan kejadian yang sudah dialaminya. Dia saat itu pun bingung, mau cerita ke keluarga tapi takut, sehingga dia pun hanya menyimpan masalahnya sendiri. Tapi yang namanya keluarga, melihat Juwita yang dikenal ceria dan selalu sumringah, tapi sekarang berubah menjadi pemurung dan pendiam, mereka pun mulai curiga. Keluarga yakin nih kalau ada sesuatu yang terjadi dengan Juwita. Yang akhirnya kakak ipar Juwita mulai menanyakan perihal apa yang membuat Juwita ini berubah. Dan disitulah Juwita baru berani menceritakan apa yang sudah dialaminya. Dia menceritakan secara detail kejadian yang menimpanya sambil menangis. Juwita juga memperlihatkan bukti video yang sempat dia rekam. Mendengar cerita Juwita dan melihat langsung bukti video yang sempat direkam oleh Juwita, pihak keluarga pun merasa nggak terima dan berniat menghubungi keluarga Jumran untuk meminta pertanggungjawaban. Akhirnya pada pertengahan bulan Januari, keluarga Juwita pun menghubungi keluarga Jumran untuk meminta pertanggungjawaban. Sambil mengancam kalau Jumran ini nggak mau tanggung jawab, maka pihak keluarga pun akan melaporkan perbuatan biadab Jumran ini ke polisi militer. Karena takut kasusnya ini akan merusak karirnya sebagai TNI Angkatan Laut, Jumran dan keluarganya pun bersedia untuk bertanggung jawab. Bahkan pernikahan mereka berdua pun segera direncanakan, yang mana rencananya mereka akan menikah di bulan Mei 2025. Nah, namun di tengah persiapan pernikahan mereka berdua, Jumran ini ternyata diam-diam punya niat untuk lari dari tanggung jawab dengan alasan belum siap untuk menikah. Nah, kebetulan saat itu Jumran ini pindah dinas ke Balikpapan. Di sana dia pun berpikir keras untuk dapat lepas dari masalahnya. Dan entah kemasukan setan apa, muncullah di benak Jumran untuk melakukan perencanaan pembunuhan kepada Juwita. Dia saat itu berpikir kalau itu adalah jalan satu-satunya agar dia bisa bebas dari permasalahannya. Emang udah gila ini orang. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi penghilangan nyawa Juwita. 21 Maret 2025 yang saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, Jumran tiba-tiba saja ngajak ketemuan Juwita di kota Banjarbaru. Dan lagi-lagi permintaan Jumran ini langsung disetujui oleh Juwita tanpa rasa curiga. Yang ternyata Jumran ini sudah merencanakan semua tindakan yang bakal dia lakukan. Jumran saat itu naik bus dari Balikpapan menuju kota Banjarbaru. Nah, sesampainya di kota Banjarbaru, tepatnya sehari setelahnya, yaitu pukul 6:30 pagi tanggal 22 Maret 2025, dia merental mobil Daihatsu Xenia warna hitam. Terus setelah itu Jumran sempat mampir ke minimarket untuk membeli sarung tangan dan masker yang tentunya barang-barang ini bakal dia gunakan untuk melancarkan perbuatan biadabnya. Lalu pada jam 9 pagi dia ngabarin Juwita kalau dia sudah sampai di Banjarbaru dan siap untuk ketemuan. Juwita pun segera bersiap-siap untuk berangkat. Dia sempat izin untuk nemuin seseorang kepada keluarganya. Cuman nggak bilang kalau orang itu ya si Jumran. Keluarga pun nggak ada firasat apapun saat itu. Mereka pikir ya mungkin teman kerja atau teman kuliahnya. Dan Juwita pun tancap gas menggunakan motor Yamaha Frigo warna hitam. Mereka berdua ini rencananya ketemuan di dekat kantor Gubernur Kalsel yang berada di kota Banjarbaru. Bahkan singkat cerita ketemulah mereka berdua ini. Dan saat itu Jumran ngajak si Juwita untuk jalan-jalan ke kawasan Gunung Kupang menggunakan mobil rentalnya. Sedangkan motor si Juwita sengaja diparkirkan di depan minimarket. Lalu mereka berdua pun berangkat menuju Gunung Kupang. Nah, di saat mobil melintasi wilayah kebun karet yang sepi, Jumran tiba-tiba saja menepikan mobil lalu memaksa Juwita untuk pindah ke bangku belakang. Terus setelah itu Jumran langsung memiting Juwita sampai terjatuh di kursi belakang. Dan disitulah Jumran dengan brutal memperkaos Juwita lagi. Juwita sempat berusaha melawan untuk melepaskan diri, tapi kalah tenaga sama Jumran yang seorang tentara. Dan akhirnya lagi-lagi Juwita pun hanya bisa pasrah. Aduh, kasihan banget nih si Juwita. Setelah Juwita mulai melemas dan Jumran sudah puas melampiaskan hasrat liarnya, Jumran dengan kejam mencekik Juwita. Yang akhirnya karena kehabisan nafas, Juwita pun tewas di tangan Jumran. Setelah memastikan Juwita benar-benar tewas, Jumran berniat menghilangkan jejak kejahatannya
yaitu dengan cara memanipulasi kematian Juwita supaya terlihat seperti korban kecelakaan. Dia pun pergi mengambil motor Juwita yang diparkir di depan minimarket dengan cara menumpang kendaraan yang lewat, sedangkan jasad Juwita dia tinggal dulu di dalam mobil. Sesampainya di minimarket tempat motor Juwita diparkir, Jumran ini sempat membeli sebotol air mineral. Lalu dia membawa motor Juwita kembali ke lokasi mobilnya di pinggiran jalan di Gunung Kupang. Jumran pun merusak beberapa bagian motor Juwita supaya terlihat seperti bekas kecelakaan. Lalu dia mencuci motor Juwita dengan air mineral tadi dan menggosok-gosoknya menggunakan sarung tangan. Tujuannya untuk menghilangkan jejak sidik jari Jumran yang menempel di motor Juwita. Kemudian dia mengambil handphone Juwita untuk menghapus foto dan video yang sebelumnya dijadikan bukti kasus pemerkosaaannya. Lalu dia hancurkan handphonenya. Barulah jasad Juwita dan motornya ia buang di semak-semak pinggir jalan. Setelah itu Jumran pun tancap gas meninggalkan TKP. Dan entah karena buru-buru atau memang sudah menjadi rencananya, mobil rentalnya ini juga nggak dia kembaliin. Jumran hanya meninggalkan mobil rentalnya gitu aja di samping jalanan di kota Banjarbaru. Sedangkan ia sendiri cepat-cepat pergi ke Bandara Syamsuddinur buat terbang menuju Balikpapan. Dan setelah terbang sejam, dia pun nyampe di Balikpapan untuk kembali bertugas seperti biasa. Sekitar pukul 3 sore pada 22 Maret 2025, warga Gunung Kupang geger dengan ditemukannya sesosok jasad beserta sepeda motornya. Yang pada awalnya warga nggak ada yang tahu identitas jasad tersebut. Mereka hanya mengira kalau jasad tersebut mungkin korban kecelakaan tunggal karena memang ada motor di sampingnya. Oleh karena itu, mereka hanya melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Yang akhirnya tak lama berselang, polisi pun datang dan segera mengevakuasi jasad Juwita untuk dibawa ke RSUD Idaman Banjarbaru. Setelah dipastikan jika identitas jasad tersebut adalah Juwita, pihak kepolisian pun segera memberitahukan kabar duka kepada keluarga Juwita, yang sontak membuat semua anggota keluarganya histeris. Dan sesuai SOP Laka Lantas, pihak kepolisian juga akhirnya melakukan otopsi kepada jasad Juwita untuk mengetahui sebab pasti kematiannya. Dan ternyata ditemukan beberapa fakta yang dirasa janggal. Yang mana pada intinya fakta tersebut mengarahkan kasus ini pada kasus pembunuhan bukan kecelakaan. Fakta-fakta tersebut yaitu dari bekas luka di jasad Juwita yang mana tidak seperti luka bekas kecelakaan seperti lecet atau benturan. Anehnya luka yang paling fatal adalah di bagian leher yang seperti bekas cekikan. Dugaan semakin menguat ketika ditemukan luka lebam di bagian kemaluan serta ditemukannya cairan sperma yang ada di sekujur tubuh Juwita. Hal ini juga mengindikasikan kalau Juwita ini sempat diperkaos dulu sebelum dibunuh. Udah gitu kerusakan di motor Juwita juga dirasa janggal karena tidak seperti bekas kecelakaan fatal yang mana hanya lecet-lecet biasa saja. Dan untuk memastikannya lagi, polisi bahkan mendatangi TKP ditemukannya jasad Juwita. Dan disitulah polisi melakukan penyelidikan secara mendalam, yang hasilnya adalah fix tidak ada tanda-tanda kecelakaan di TKP, yang berarti ini hanyalah rekayasa yang dilakukan oleh pelaku. Namun siapakah dalang dari semua ini? Polisi pun terus melakukan pendalaman. Di samping itu, berita kematian Juwita ini geger se-Banjarbaru, apalagi kasus ini mengarah kepada tindakan pembunuhan. Dan si Jumran yang mendengar berita penemuan jasad Juwita ini pun mulai panik, dan dia pun sempat berpura-pura mengucapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga Juwita lewat telepon. Bahkan dia sempat mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah. Tentunya tujuannya ya agar dia nggak dicurigai. Namun tetap saja, polisi yang terus melakukan penyelidikan akhirnya menemukan bukti penting yang mengarah kepada si pelaku, yaitu si Jumran. Bukti tersebut adalah pesan WhatsApp yang polisi temukan di laptop Juwita. Jadi sebelumnya Juwita ini sempat login ke WhatsApp web di laptopnya dan belum sempat dia log out. Dari isi pesan WhatsApp itulah dapat diketahui jika orang yang Juwita temui terakhir kali sebelum tewas, yaitu pada tanggal 22 Maret 2025, tak lain dan tak bukan adalah Jumran. Nah, dari bukti inilah polisi pun segera memburu Jumran. Karena polisi tahu jika Jumran ini adalah seorang anggota TNI, mereka pun bekerja sama dengan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut untuk mengungkap kasus ini di bawah yurisdiksi militer. Dan nggak pakai lama, pihak kepolisian dan polisi militer segera menjemput Jumran di tempat dinasnya di Balikpapan untuk diinterogasi. Nah, karena sudah kepalang basah, saat itu Jumran tidak bisa mengelak lagi dan dia pun mengakui semua perbuatan jahatnya. Dia juga menjelaskan jika dia terpaksa melakukan perbuatan keji itu karena sebenarnya tidak mau menikahi Juwita. Sementara itu pihak keluarga korban yang tahu akan kebenarannya nggak menyangka akan perbuatan Jumran ini. Mereka pun segera mengembalikan uang 1 juta yang sebelumnya Jumran transfer. Bahkan keluarga berharap Jumran ini dihukum mati sesuai dengan perbuatannya. Kasus kejahatan ini pun dikecam oleh Komnas Perlindungan Perempuan di Jakarta. Mereka menganggap kalau tindakan Jumran ini adalah tindakan femisida yang dilakukan berdasarkan gender. Dan atas tindakan kejahatan pembunuhan berencananya, Jumran terancam hukuman berat yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Sampai sekarang proses hukum Jumran masih terus berjalan.
Kita doakan saja supaya proses hukum Jumlan ini berjalan seadil-adilnya. Jangan sampai backgroundnya yang seorang anggota TNI AL menjadikannya dia bisa mendapatkan keringanan atau bahkan lepas dari hukuman. Dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi lagi dimanapun. Oke lur, sekian dulu cerita dari saya. Ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.